sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang apa? Ada yang masih ingat? Kemarin, hari ini, tentang apa? Apa sih? Oh, ke Jepang ya, ya. Berarti setelah itu ada lagi, setelah itu, ingat, apa? Belanja, menjajah kita. Nah, selama berapa tahun? 300 tahun. Nah, setelah itu, setelah dijajah Belanda, kita dijajah oleh Jepang. Kalau Jepang, kalau di Belanda ada namanya kerja rodi, di Jepang ada namanya apa? Tanah paksa. Bukan tanah paksa, itu tetap di Belanda. Kalau Jepang namanya apa kerjanya? Apa? Romusa. Nah, itu yang paling kita pelajari. Ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita. Nah, pagi ini kita belajar. Ya. Yang pertama, dengan melihat video, kalian bisa mengidentifikasi peristiwa penting seputar proklamasi. Yang kedua, setelah mengamati cerita bergambar, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang peristiwa proklamasi dengan mudah. Lalu kegiatan bermain peran, kalian diharapkan dapat mengetahui tokoh-tokoh siapa yang terlibat dalam proklamasi. Dan melalui kegiatan diskusi, kalian bisa menganalisis kegiatan seputar proklamasi. Jadi nanti untuk pembelajaran hari ini, ya, ada 3 sistem penilaian. Ya. Yang pertama pengetahuan, itu nanti di akhir pembelajaran, ya, kita dievaluasi. Yang kedua keterampilan, nanti pada saat berdiskusi kalian akan nilai seperti apa kalian. Mungkin ada yang berani bertanya, ada yang berani maju, ada yang berani berbicara, itu nanti dapat nilai plus dari Pak Amal. Selanjutnya ada nilai sikap. Jadi sikap kalian selama pembelajaran itu seperti apa, itu yang Pak Amal akan nilai juga. Nah, selain itu nanti Pak Amal memakai strategi berdiferensiasi. Jadi ada 3 media yang Pak Amal berikan, ada video, nanti ada cerita bergambar, dan juga ada presentasi dari Pak Amal. Seperti itu. Ya. Namun sebelum dimulai, Pak Amal bertanya pada kalian, gambar apa ini? Gambar apa ini? Gambar perasaan ya, perasaan kalian ya. Tanya, ada yang tadi sebelum berangkat ada yang mengalami perasaan seperti ini. Ini apa ini? Perasaan apa ini? Ada. Marah. Oh ada. Sini oh ya. Kenapa katanya marah? Tadi ditinggal teman, Pak. Ditinggal teman. Coba yuk. Berarti kamu kesiangan. Nah, sing salah tapi kamu. Terus ini perasaan apa ini? Kecewa. Ada yang perasaan seperti ini? Tio, kenapa kecewa lo? Tidak diberi uang saku. Dari saku ya, karena mungkin puasa mesti ya. Terus ada yang mengatakan seperti ini. Ini emosi apa ini? Perasaan apa ini? Tidak ada. Siapa? Tidak ada berarti semuanya. Nah, mungkin yang paling banyak ini ya. Ini emosi ini siapa yang merasakan? Ini semua banyak senang ya. Contoh Mas Faiz, kenapa senang Mas Faiz? Bisa ketemu teman-teman. Alhamdulillah. Memang salah satu penyemangat dari belajar kita ya cara teman-teman, ya kita terus semangat. Dan untuk yang tadi sedih, yang marah, yang kecewa, tentunya semoga dengan ketemu teman-teman kalian bisa menghilangkan perasaan-perasaan negatif itu. Karena untuk belajar ini kita harus memiliki perasaan yang positif seperti gembira. Ya, Mas Satrio ya dan saya ya, hilangkan perasaan-perasaan yang negatif. So, berarti kita bisa mulai ke pembelajaran. Untuk yang semangat kita tepuk semangat. Bisa disiapkan alat tulisnya dulu untuk apa? Mulai. Yang pertama tak biarkan video, silakan kalian menyimak video yang saya perlihatkan ini.
Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara negara Jepang, kalian harus tunjukkan kerja keras dan membantu kami dalam perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, tentara pemberontakan mengalami kata tepat dan terus membangun gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk menduduki kekuasaan. Dapat cerita, Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena bom atom dari Amerika. Prabu, kabar-kabar perang Amerika bahkan sudah berdatangan pantai kita. Bagaimana ini? Inilah Pak, atau Jepang kami hancurkan. Maka Jepang pun menyerahkan persyarat kepada Sekutu. Pada saat inilah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira angkatan laut Jepang, merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan cita-cita kemerdekaannya dan melindunginya. Maeda, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah, secepatnya kita pastikan sikap Kunisaikan kepada Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya, tapi ternyata Kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ikat janji. Jenderal Nishimura, Ini perintah. kalau begitu jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja. Semoga berhasil, Soekarno. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Para anggota peserta menunjuk kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau merebut. Kita pilih pembinaan kekuasaan saja. Baiklah, kita buat seperti ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Iya, setuju. Kita minta bantuan Muhammad Ibu Said Yari untuk mengetiknya. Cuma bilangnya sedikit menjadi.
kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Keesokan harinya, Nah, seperti itu videonya ya, saat ini sampai tanggal 17 Agustus ya dibaca teks proklamasinya ya. Jadi ini gambar aslinya. Baik. Sebelum lanjut di media yang kedua, mungkin ada yang ditanyakan tentang video tadi. Ada yang ditanyakan? Ya. Apakah tanya ya? Kalau tanya dibiasakan berbicara. Apa? Membantu dalam proklamasi. Proklamasi. Namanya siapa lagi? Masih ingat ya? Namanya siapa lagi? Maida, Laksamana Tadasi Maida. Pasti kalian pasti beda nggak? Kok ada ya orang Jepang ternyata ada yang membantu proses proklamasi. Ya, memang Laksamana Tadasi Maida itu tentara Jepang. Bahkan punya pangkat Laksamana, tapi dia baik hati, merasa kasihan juga dengan warga atau masyarakat Indonesia pada kala itu, sehingga dia juga bersahabat dengan para tokoh-tokoh proklamasi, meminjamkan rumahnya, baik hati dia meminjamkan rumahnya untuk dalam penyusunan teks proklamasi tadi. Itu ya kita ya. Ada lagi yang ingin banyak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke media selanjutnya, yaitu cerita bergambar. Jadi ini kalian ada bergambar dan ada cerita, tidak hanya melihat, jadi harus membaca. Ya, kita bergambar dulu. Tolong diucapkan, kalau ada info-info penting tolong boleh dicatat ya, kalau ada info-info penting bisa dicatat.